Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Jadi walaupun saya semangat openingnya, ini hari Minggu kita ngevlog singkat karena ada sedikit darurat dan ada sedikit update yang mungkin bisa teman-teman ikutin. Jadi saya lagi ada di gudang baru. Nah, kalau teman-teman habis ngelihat kontennya dari Tres Aquatic, dia kena bencana loncat. Saya juga nggak mau kalah guys, saya juga kena bencana. Sebenarnya ini bukan bencana yang gimana, tapi cukup membuat deg-degan dan agak down sedikit. Tapi yang namanya kita baru pindah tempat dan kita baru pindah fasilitas, jadi ini kerap dialami oleh penghobi-penghobi. Jadi mungkin perbedaan air, perbedaan settingan di sini itu yang membuat masalah ini terjadi. Nah, masalahnya itu apa sih? Jadi kalau teman-teman tahu, kemarin itu kita ada masuk ikan 10 ekor. Nah, dari 10 ekor ikan itu sebenarnya ada beberapa yang beradaptasi dengan normal, ada juga yang mengalami gagal adaptasi kalau saya sebutnya. Nah, kita pertama kali lihat dulu ya yang adaptasi dengan normal. Seperti ini contohnya. Jadi kalau teman-teman lihat ikan di sini beberapa memang udah beradaptasi dengan normal walaupun tidak sepenuhnya galak ya. Jadi kalau ngeliat dari dua ikan pertama ini memang dia adaptasinya bagus, berenangnya pun lurus dan cukup lumayan tenang walaupun tidak menunjukkan keagresifan yang seharusnya sebagaimana ikan arwana. Cuman menurut saya ini udah oke banget. Nah, ini adalah salah satu contoh ikan yang beradaptasi. Sebenarnya dia tidak sepenuhnya gagal, jadi dia adaptasinya lumayan oke. Tapi kalau teman-teman lihat ini posisi badan dia agak sedikit nungging ke bawah ya. Nah, ini adalah ikan yang contohnya setengah beradaptasi. Apakah kita bisa bilang ikan ini kembung atau enggak? Sebenarnya enggak, karena sebenarnya kalau dia berenang, dia berenangnya udah normal. Cuman sekarang posisinya ikan ini ketakutan ya teman-teman. Jadi kita harus cepet-cepet beresin akuarium lagi untuk naruh dia di tempat yang membuat dia lebih nyaman, karena terlihat banget ikan di sini yang ini tidak nyaman. Baru pertama kali datang ya, jadi ya memang begitu. Jadi teman-teman tuh kalau harus ikan pertama kali datang harus dicek setiap hari, paling nggak dilihat. Nah, cara pengoplosannya juga harus baik dan benar. Walaupun kemarin kita udah melakukan dengan cara yang baik dan benar, ada aklimatisasi, ada oplos sebanyak 3 kali. Hal ini juga masih bisa terjadi. Nah, kalau yang kayak gini terjadi, teman-teman nggak usah panik. Sebenarnya ini tinggal diadaptasiin dari segi mental. Jadi mungkin kita bisa tutup dengan plastik aja, tunggu sampai dia benar-benar mentalnya kuat dan bisa langsung bagus gitu loh. Cuman ada beberapa yang adaptasinya kurang bagus. Nih kita lihat ya, dia berenang nih. Nah, jadi kalau dia berenang ke depan, nah dia berenangnya lurus, jadi clearly bisa kelihatan ini tuh memang ikan posisinya takut ya teman-teman. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin saya akan pindahkan akuariumnya. Nah, masalah yang utama yang bener-bener parah ini adalah ikan ini yang nggak adaptasi itu semua ada ngambang. Jadi kemarin ada satu ikan yang memang dari pertama saya udah suspek ngambang, itu tuh ngambang di atas walaupun dia nggak nungging, berenangnya nggak bisa ke bawah. Jadi langkah yang saya lakukan kemarin adalah saya tutupin dulu pakai plastik. Nah, terus saya kasih heater sama cipro. Itu memang udah prosedur SOP-nya yang paling pertama. Nah, kita lihat sekarang kondisinya kayak gimana. Semoga ini udah bagus ya. Ini kita buka. Oke. Nah,
Bisa dilihat dia masih nungging. Tuh, nungging. Dada gua sakit. Nah, ini posisinya sekarang airnya udah sangat hangat sekali nih. Jadi kemarin sempat airnya tuh nggak gitu hangat. Ada bapak-bapak teman-teman. Nah, sekarang menurut saya agak kepanasan. Kemarin itu airnya itu nggak begitu hangat karena kalau teman-teman lihat di sini tuh tutup akuariumnya itu semuanya ada rongga-rongga kayak gini. Nah, rongga-rongga ini kemarin saya tutupin lagi pakai plastik supaya tidak terjadi pertukaran udara yang terlalu banyak gitu loh. Nah, sekarang posisinya ikan udah udah tenggelam, cuman masih nungging. Nah, ini udah tuh sebenarnya udah lumayan baik. Kalau udah posisinya udah tenggelam gini, ikan itu sebenarnya nggak perlu lagi dikasih plastik atasnya. Terus suhunya mungkin kita bisa sedikit normalin ya, jadi nggak terlalu anget karena ini terlalu panas banget. Nah, ini udah menunjukkan ciri-ciri yang baik ya, maksudnya udah menuju ke penyembuhan. Padahal ini salah satu ikan yang bakat merahnya lumayan gede, lumayan bagus, dan teman-teman juga lihat ekornya kuat sekali. Nah, hari ini langkah yang akan saya ambil ya simple aja sih, saya bakal buka plastiknya yang ini. Nah, ini airnya panas banget nih teman-teman di sini. Jadi saya udah nggak perlu pakai gini lagi karena posisi ikannya udah tenggelam. Nah, nanti hari ini juga akan dilakukan pengurasan sedikit aja supaya airnya tetap bagus, tetap fresh. Cuman heater pasti akan tetap saya nyalain. Ini sih pokoknya tujuannya untuk supaya dia tenang aja. Jadi penting banget kalau ikan lagi kembung atau lagi nungging, mereka itu akan sangat nggak nyaman, berenangnya juga dia akan takut. Nah, untuk penyembuhannya ya kita simply harus buat airnya hangat dan dia benar-benar tenang. Kalau teman-teman lihat, ada satu lagi ikan yang ini kayaknya nggak nungging sih, cuman ngambang doang. Ini tuh kemarin dia agak ngambang. Nah, kita nggak tahu sekarang kayak gimana. Kemarin tuh penyebabnya dia ngambang itu sebenarnya bukan masalah adaptasi, tapi ke arah dia tuh takut banget gitu loh. Karena dia takut banget, akhirnya dia mungkin pas lagi berontak-berontak dia ngambil udara atau gimana sehingga dia ngambang. Nah, sama sebenarnya progresnya ya kita kasih plastik aja dan kita bukanya pelan-pelan ya, karena ikan ini bener-bener takut banget sama cahaya. Kita cuma mau ngintip dikit aja tuh. Kalau saya lihat sih masih agak ngambang. Nah, ini adalah ikan yang nomor 3 nih yang teman-teman suka banget. Cuman ini juga udah menuju ke penyembuhan yang lumayan ya. Jadi dia berenangnya sih udah mulai turun sedikit walaupun masih ngambang. Nah, ini kita akan lakukan proses ini terus selama 3 hari. Nanti kita bakal lihat progresnya gimana. Pokoknya intinya kalau ikan lagi sampai gagal adaptasi dan agak kembung ya, kita tinggal bikin dia tenang dan bikin parameter airnya tuh agak hangat. Nah, jadi saya sebenarnya sekarang hari ini ngevlog cuman mau ngabarin teman-teman kalau ikan-ikan yang datang itu sebenarnya banyak banget yang nggak ada adaptasi. Jadi ada 1, 2 yang itu juga sebenarnya setengah adaptasi. Jadi 2 ikan ini sebenarnya adaptasinya setengah ya. Jadi tetap kita harus rendahkan airnya, dan biasanya yang agak-agak setengah nungging ini saya kasih ciprofloxacin. Kalau pendek gini kurang lebih dosisnya itu 1 tablet. Teman-teman lihat dia berenangnya juga masih nggak enak dan agak nungging ke bawah. Nah, semoga ikan-ikan ini bisa recover secepatnya ya. Nanti saya akan updatein, cuman update singkatnya sekarang gudang baru ini tidak begitu baik. Nah, yang paling parah adalah ikan yang dari rumah nenek yang kita pindahin kedua kali. Yang pertama kali sih semua udah adaptasi dengan normal. Nah, ini ada satu ikan yang nunggingnya parah banget nih teman-teman. Nah, nih saya buka ya. Soalnya ini masalah nungging ini juga sebenarnya teman-teman sering nanya ke saya nih. Coba deh yang ujung. Nih, tuh posisinya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ikan ini kronologinya sudah puasa dan sudah melakukan prosedur dengan sebagaimana mestinya.
Begitu nyampe di gudang ini dia agak ngambang sedikit, lalu saya tutupin pakai plastik selama 2-3 hari, tapi dia udah kembali dengan normal. Nah habis itu saya nggak tahu, plastiknya diambil. Di hari berikutnya dia langsung nunggingnya bener-bener parah. Tadi posisi air agak lebih tinggi, jadi dia nunggingnya tuh sampai nukik, bener-bener nukik. Ini sekarang kita rendahin lagi airnya supaya dia bisa lebih tegap ya, lebih lurus gitu loh. Jadi saya nggak tahu apa yang menyebabkan ikan-ikan di sini yang baru datang pada nungging. Jadi nanti mungkin kita akan coba lagi masukin ikan beberapa, apakah akan sama gitu loh. Nanti semua update-nya, semua apa yang saya pelajarin saya bakal update lagi di next vlog gitu ceritanya. Nah sebenarnya kalau ikan mau pindah, sebagai penutup ya, saya kan udah update. Nah saya mau kasih tahu sebenarnya ikan itu sebelum pindah itu sebenarnya apa aja sih yang mesti dilakukan supaya tidak terjadi seperti ini. Nah ikan kalau mau dipindahin itu pastinya ikan itu harus puasa. Yang pertama, yang paling penting banget, ikan itu harus puasa. Ikan ini harus puasa berapa lama kok? Kalau ikan yang ukurannya medium sampai ke kecil biasanya 3 hari aja udah cukup. Tujuannya supaya dia tidak ada kotoran lagi dan perutnya bersih dan dia bisa pindah gitu. Nah kalau ikan yang agak gede itu biasanya kita puasain sekitar 5 hari. Nah ikan ini sebenarnya udah puasa di 4 harian. Nah saya nggak tahu makanya ini apa yang salah, apa parameter airnya yang salah atau gimana. Jadi pertama yang paling penting sebelum pindah itu harus puasa dulu. Kedua, setelah pindah pasti harus ada namanya aklimisasi. Nah proses aklimisasi ini itu kita harus samain suhunya dulu sebelum dia masuk ke akuarium yang baru. Terus habis pertama suhu kita harus oplos airnya. Nah oplos airnya itu tujuannya untuk menyamakan parameter yaitu pH, TDS dan segala macamnya. Nah kalau teman-teman udah tahu cara pindahin yang baik, tetapi masih sial atau masih ada aja kayak saya ngalamin kayak hal-hal seperti itu, saya recap terakhir kali ya, yang menyebabkan ikan kembung itu biasanya ikan itu tidak stabil. Jadi pertama kali nyampe dia bisa mentalnya jelek banget, ketakutan sampai dia ngebrontak dan mengambil udara di atas. Bisa juga ikannya memang langsung kembung gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Nah kalau misalnya ikan dengan yang kayak begini, simply sebenarnya kita bisa rendahkan airnya sesuai tinggi badan dia supaya dia nggak terlalu capek berenang. Nah kalau misalnya yang awal-awal itu direndahkin aja. Nah kalau yang kembung kita harus tambahin heater sama ciprofloxacin. Nah kalau misalnya ngambang juga kita harus tambahin yang namanya ciprofloxacin sama heater. Tapi kalau yang setengah-setengah adaptasi kayak gini cukup harus direndahin airnya. Nah pertanyaannya berapa miligram? Jadi satu kaplet itu biasa kita gunakan untuk 200 liter air. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nunggingnya udah lebih parah, mungkin kita bisa pakai 1,5 untuk 200 liter air. Sedikit update konten hari ini. Terima kasih udah ngikutin hari-hari Minggu ini. Habis itu kita akan bikin konten berikutnya. Teman-teman juga kalau ada ide boleh komen di bawah, karena ide dari teman-teman mungkin juga berguna. Soalnya saat ini kita lagi bangun gudang yang kayak begini, kita lagi fokus di gudang yang satu lagi. Kadang-kadang kode-kode konten itu sebenarnya agak berkurang karena kita fokusnya jadi terganggu gitu loh. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.